Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami mau mempresentasikan modul 4, yaitu Stella. Kami tergabung dalam sesi Jumat 2, kelompok 194. Dengan anggota saya sendiri, Fabian Jen Prastian, dengan nomor MPM 2003-2010-061, dan teman saya, Yuda Ardiansyah, nomor MPM 2003-2010-042. Eh, Selanjutnya ya pembahasan mengenai pengertian dari plywood sendiri. Jadi plywood itu adalah kayu lapis. Kayu lapis adalah pelapis kayu yang disatukan untuk menghasilkan lembaran datar. Sebuah produk yang sangat serbaguna, kayu lapis digunakan untuk berbagai aplikasi struktural, interior dan eksterior dari bekisting hingga panel internal. Untuk pengertian dari Stella sendiri, aplikasi Stella merupakan salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh Koorporasi High Performance System Inc. Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Selanjutnya, di sini ada pengumpulan data dari penelitian kami, di mana di sini metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati setiap variabel yang terlibat dalam produksi dan mencatatnya. Nah, data-data variabel tersebut akan diinput pada tahap pengolahan data. Total terdapat 6 data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama data jumlah permintaan, yang kedua data stok bahan baku kayu, yang ketiga data persentase penurunan, yang keempat data persentase peningkatan permintaan, yang kelima data persentase peningkatan produksi, yang keenam data persentase kerusakan. Nah, data-data ini sudah masuk bisa dilihat dalam tabel di sebelah kiri ini. Untuk model simulasi persediaan plywood sendiri dapat dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya ada validasi graph pad. Nah, di sini di samping kiri merupakan gambar output dari software. Kemudian penjelasannya pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai Desember, persediaan plywood mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Nah, hal ini dikarenakan persediaan bahan baku yang berupa kayu juga mencukupi hingga proses produksi dapat terus dilakukan. Selain validasi graph pad, dilakukan juga validasi table pad, di mana tabelnya sendiri dapat dilihat seperti gambar di samping, dan analisa dari tabelnya, pada produksi plywood bahan baku yang digunakan adalah kayu dengan komposisi 100%, dan berdasarkan tabel di atas atau tabel ini, terlihat bahwa jumlah permintaan plywood pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok plywood dan stok kayu, yang artinya peningkatan jumlah permintaan plywood juga diimbangi dengan meningkatnya stok plywood dan bahan baku berupa kayu. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari praktikum pada modul kali ini. PT Plywood Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang penghasil plywood, polyester, dan molding. Nah, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, verifikasi, dan validasi, hingga hasil output dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data, hasil output verifikasi dan validasi dari software Stella pada kegiatan produksi di PT Plywood Indonesia diperoleh hasil jumlah permintaan plywood dan stok plywood berbanding lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa stok plywood dapat memenuhi jumlah permintaan dari bulan Januari sampai Desember.
Nah, saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan perhitungan dengan berbagai software selain Stella agar memperoleh hasil yang optimal. Mungkin sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pengaplikasian software oleh teman saya. Baik, itu tadi presentasi singkat dari kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam software. Yang pertama kita pilih stop, lalu di grab. Banyaknya stop menyesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Namanya juga menyesuaikan. Stop plywood. Lalu yang ketiga stop kayu. Setelah kita isi semua stop, kita pastikan namanya sudah benar dan sudah rapi. Setelah itu kita akan membuat flow. Dengan ikon seperti keran ini. Yang pertama, grab saja dari luar kotak ke dalam kotak, lalu yang kedua, grab dari dalam kotak ke luar kotak. Untuk ketiganya seperti itu. Lalu kita ganti nama masing-masing seperti yang ada pada studi kasus. Peluru rantai beli. Peningkatan memakai. Sorry, ini salah. Peningkatan permintaan. Lalu ini konsumsi plywood dan produksi plywood. Konsumsi plywood, produksi plywood. Lalu selanjutnya bahan baku rusak dan produksi kayu. Setelah kita isi semua, kita rapikan juga. Lalu kita isi konverter. Caranya sama, diklik, di grab, lalu kita beri nama sesuai dengan kasus kita, sesuai dengan permasalahan kita. Persentase penurunan. Lalu ini adalah persentase peningkatan permintaan. Persentase peningkatan permintaan. Lalu selanjutnya konverter lagi untuk komposisi penggunaan bahan baku. Komposisi penggunaan bahan baku. Kita masih menggunakan konverter lagi untuk presentasi kerusakan. Persentase hasil kerusakan.
kerusakan. Lalu konverter lagi, yang terakhir untuk persentase peningkatan produksi kayu. Persentase peningkatan produksi kayu. Setelah semua modelnya seperti permasalahan kita, kita berikan konektor dari sumber ke tujuan, dari sebab ke akibat. Grab di dalam ikonnya. Dalam ikonnya, lalu keluar dari ikon. Untuk merapikan bisa digeser. Yang bundar ini bisa digeser-geser. Komposisi penggunaan bahan baku ke produksi plywood. Lalu presentasi kerusakan ke bahan baku rusak. Bahan baku rusak, stok kayu juga ke bahan baku rusak. Lalu produksi plywood, stok kayu ke produksi plywood. Persentase peningkatan produksi ke produksi kayu. Lalu stok kayu ke produksi plywood. Setelah kita isi semua, kita cek sekali lagi apakah modelnya sudah sesuai dengan permasalahan kita sebelum kita beri angka-angka di dalamnya. Baik, sudah sesuai. Lalu kita masuk ke dalam model, kita klik totally, maka akan muncul seperti ini, tempat memasukkan angka-angka maupun rumusnya. Untuk persentase penurunan, kita masukkan angka 0,01. Kita klik OK. Lalu selanjutnya, untuk persentase peningkatan pemakaian, kita isi 0,05. Setelah itu OK. Lalu komposisi penggunaan bahan baku, kita masukkan angka 1. Kalau di sini jangan di enter, karena kalau di enter dia masuk ke enter seperti biasa. Kita masuk ke dalam enter, OK. Misalnya kayak gini. Jadi kita harus klik OK secara manual. Untuk di sini semua yang sudah ada angkanya atau rumusnya, tanda panahnya akan hilang. Untuk yang belum dikasih angka atau rumus, masih ada tanda tanya. Setelah itu kita masukkan persentase peningkatan produksi kayu sebesar 0,1. Cukup 2 kali saja untuk memasukkan angka maupun rumusnya. Lalu persentase kerusakan, kita masukkan angka 0,02. Lalu untuk penurunan daya beli, kita pakai rumus persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Tinggal klik saja persentase penurunan dikali menggunakan bintang jumlah permintaan.
Oke. Lalu untuk peningkatan pemakaian, kita menggunakan rumus persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Persentase peningkatan pemakaian dari jumlah permintaan. Lalu selanjutnya, konsumsi plywood menggunakan rumus stok plywood dikurangi jumlah permintaan. Stok plywood dikurangi jumlah permintaan. Oke. Selanjutnya, produksi plywood, yaitu komposisi penggunaan bahan baku dikali stok kayu. Dikali stok kayu. Oke. Setelah itu, bahan baku rusak, kita masukkan rumus persentase kerusakan dikali stok kayu. Persentase kerusakan dikali stok kayu. Lalu untuk produksi kayu, kita masukkan persentase peningkatan produksi kayu dengan stok kayu. Oke. Lalu untuk jumlah permintaan sendiri, kita masukkan angka 2000. Selanjutnya untuk stok plywood, kita pakai produksi plywood. Lalu untuk stok kayu, kita masukkan angka 5000.